strategi yang ia keluarkan di debat pertama dikeluarkan lagi saat ini terhadap lawan-lawan debatnya. Termasuk ada sindiran mengenai enak ya Caimin bisa jawab pakai sambil lihat catatan. Lalu kemudian ada juga mengeluarkan strategi untuk singkatan-singkatan juga istilah dalam pertanyaan di dalam debat tadi. Apakah ini strategi yang cocok? Mengingat hasil surveinya sebenarnya tinggi tadi, udah angka 46-48. Prof Hipnu silakan. Pertama mengenai survei, saya juga ingin menegaskan di sini. Apa itu survei, hasil survei elektabilitas? Apa data survei hasil elektabilitas itu? Adalah data sewaktu. Mesti diingat tuh, namanya data hasil survei adalah data sewaktu. Sewaktu apa? Sewaktu disurvei. Survei itu ada ininya kan, ada rentangnya. Misalnya dari tanggal 1 Januari sampai 12 Januari. Angkanya segitu, ya segitu. 13 Januari ke atasnya survei lagi dong. Jadi angka survei itu tidak berlaku abadi loh. Itu harus diingat, itu satu. Kedua yang mengenai pertanyaan serang gini-gini mempertanyakan Caimin segala macam, saya menyebutnya itu dalam debat argumentum ad hominem. Harusnya kan orang fokus pada substansinya, bukan pada gaya orangnya. Itu bagian dari catatan saya. Yang ketiga, yang seru debat justru sekarang, substantif sekali debat sekarang ini antara Mbak Saididu, abang kita Bang Maman sama Pak Sunarsi. Yang tadi itu lebih cenderung namanya dalam komunikasi display information. Hanya mendisplay aja, walaupun bertanya mendisplay. Gagasan saya gini loh, nanti dijawab gagasan saya begini, gagasan saya begini. Namanya display itu hanya mendisplay menyajikan saja. Sehingga pemirsa memerlukan kecerdasan untuk menangkapnya. Display mana yang paling cocok untuk, lihat aja, mohon maaf ya, profesor yang ada di situ juga nggak bertanya kan. Tugasnya hanya mengambil pertanyaan. Di sana ya. Coba kalau yang beliau bertanya sekarang kan substantif pertanyaannya. Itu bukan kritik, ini masukan ya buat KPU. Jadi debat yang asli itu yang ini kali ya. Iya kan? Masa profesor di sana nggak menanyakan sesuatu lah gitu. Enggak kan? Hanya menyaksikan, mengambil, sayang sekali gitu. Baik. Nah karena itu elaborasi display gagasan oleh para cawapres tadi seperti sekarang dielaborasi mungkin juga nanti di medsos, di media-media lain menjadi sangat penting. Karena yang tadi itu hanya ya kita lihat Pak Caimin ngomongnya begini, Pak Gibran begini, Pak Mahfud gini, ya sudah gitu aja semuanya. Dijejerkan saja. Baik, Prof. Sehingga kalau ada yang rajin sekarang bikin aja kumpulin catatannya masing-masing, omongannya dijejerkan gitulah. Lalu kita lihat mana yang paling cocok buat saya display ini kan. Pameran, display itu sama dengan pameran. Pameran pameran gagasan gitu loh. Betul, betul. Bukan perdebatan jadinya. Padahal judulnya debat cawapres kan begitu. Kalau ini adalah pameran gagasan cawapres jadinya. Baik. Itu catatan saya. Betul, hanya pameran semata seakan-akan di display bukan perdebatan yang terjadi antara cawapres. Debat cawapres tadi itu yang menjadi komentar dari Prof Hipnu. Nah rekan kami mahasiswa juga datang ke sini yaitu Hijri juga punya kesan menilai performa dari masing-masing cawapres. Silakan Hijri, ini merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Mustopo yang juga hadir bersama kita. Silakan Hijri, bagaimana melihatnya tadi? Sebelumnya perkenalan saya Hijri Ahmad Marsul, saya dari Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Di sini saya menanggapi dari debat cawapres tadi. Bagi saya sependapat dengan beberapa argumen yang disampaikan oleh para capres, termasuk yang paling mungkin tadi panelis juga menyampaikan sama tentang pemaksimalan potensi-potensi yang ada di daerah-daerah. Saya rasa itu mau capres atau cawapresnya siapapun juga saya rasa itu memang harus digenjot karena tentu saja potensi yang ada di daerah yang di pesisir pantai dengan potensi daerah atau desa-desa yang ada di pegunungan itu jelas berbeda dan potensi ini masing-masing harus didorong dengan kebijakan-kebijakan baru dari mungkin nanti presiden atau wakil presiden yang terpilih. Mungkin itu aja sih tanggapan dari saya. Terima kasih. Hijri. Dari Hijri yang lebih menonjol tadi dalam debat gimmick-gimmicknya atau substansinya menurut Hijri? Aduh. Mungkin tadi udah dijelaskan sama Prof tentang bahwa ada yang unggul dalam gimmick, ada yang unggul dalam argumentasi atau substansinya. Mungkin saya rasa saya sebagai mahasiswa yang tentu saya masih belajar, mungkin saya tidak
tidak pas lah untuk menanggapinya. Mungkin nanti Prof Ya. tadi yang lebih pantas menanggapinya. Seperti itu. Baik. Baik, Hiji terima kasih sudah memberikan kesan tentunya bagaimana performa dari cawapres. Kita akan jeda sejenak saat kami kembali juga kami akan berikan kesempatan kepada masing-masing jurubicara untuk memberikan pernyataan penutup setelah jeda berikut ini. Kita telah tiba di segmen terakhir, sudah saatnya kita merangkum apa yang menjadi pembahasan kita pada malam hari ini, Putri. Betul sekali. Apa yang menjadi konklusi dalam perdebatan di debat cawapres pada malam hari ini. Makin malam juga makin seru. Saya minta untuk pernyataan terakhir dari para juru bicara pasangan calon untuk memberikan konklusinya pada malam hari ini. Dimulai dari 01 dulu. Bang Saitudu, konklusi pada malam hari ini debat cawapres 2024. Saya pikir kita bersyukur debat sudah selesai dan para cawapres sudah bisa tidur karena tinggal capres saja yang berdebat lagi. Saya pikir rakyat makin paham. Yang suka gimmick pasti memilih yang suka gimmick. Yang suka kosmetik memilih yang suka kosmetik. Yang suka substansi pasti memilih cawapres yang pasangan yang punya substansi. Yang punya gagasan otentik pasti dipilih oleh pemilih yang ingin punya pimpinan yang punya gagasan otentik. Jadi saya pikir itu saja, tidak ada, rakyat sudah punya pilihan, silakan rakyat memilih. Yang saya tadi komentar mahasiswa, saya pikir mahasiswa harus lebih tajam, jangan takut mengkomentari. Karena sampai umur 40 tahun tuh nggak apa-apa salah. Tapi kalau Anda masih muda sekali, takut sekali salah, nanti kalau tua jadi apa? Jadi saya pikir mahasiswa harus menambah keberanian menilai, apalagi ini pejabat publik. Itu saja ini saya ke depan agar bangsa ini makin baik. Terima kasih. Baik. Oke, baik. Ya, selanjutnya pernyataan penutup dari Bang Maman, silakan. Ya, makasih Mbak. Ini terlihat ya bahwa kombinasi Pak Prabowo dengan Mas Gibran adalah kombinasi yang pas. Pak Prabowo identik dengan kenegarawanannya, ketegasannya, lalu Gibran identik dengan progresivitasnya. Seperti kita lihat bahwa apa yang terjadi pada perdebatan hari ini kan menunjukkan karakteristik anak muda memang adalah dalam konteks progresivitasnya. Tentunya itu akan diimbangi dengan wisdom yang dimiliki oleh Pak Prabowo, artinya injak gas, injak remnya akan terjadi nanti dalam kombinasi kepemimpinan ini. Bahwa kita paham, kita sadar sekali bahwa menjalankan pemerintahan ini tidak bisa hanya cukup dengan satu orang Prabowo dan satu orang Gibran. Menjalankan pemerintahan kapal besar bangsa ini membutuhkan supporting gotong royong dari semua stakeholder. Baik itu support partai, teman-teman nanti yang di legislatif, teman-teman yang ada di yudikatif, kita bahu-membahu untuk bagaimana memberikan saran-saran dan masukan. Sekarang tinggal bagaimana ke depannya adalah menyiapkan orang-orang nanti yang akan ikut mensupport Presiden dan Wakil Presiden terpilih kita, dan harapan saya bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran lah yang akan memimpin ke depan karena ini adalah kombinasi terbaik. Dan yang terakhir, Gibran ini menunjukkan bahwa ada realitas yang terjadi pada seluruh anak-anak muda di Indonesia. Saya berharap kembali lagi konsistensi saya mendukung seorang Mas Gibran adalah bagian dari bentuk keberpihakan saya untuk memberikan ruang dan kesempatan sepenuh-penuhnya kepada semua anak muda untuk mengaktualisasikan, mengekspresikan kemampuan diri mereka yang mungkin selama ini masih di-underestimatekan oleh banyak orang. Insya Allah kalau memang nanti Gibran direstui oleh Allah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran akan menjadi simbol regenerasi kepemimpinan muda dan simbol regenerasi dan percepatan kepemimpinan muda. Dan tentunya memberikan peluang kepada adik-adik saya, mahasiswa-mahasiswa, anak-anak muda di seluruh Indonesia, semua profesi. Oke, baik. Tepuk tangan. Baik. Terakhir, Bang Sunarsip. Saya sebenarnya mau komentari yang statement terakhir tadi sebelum, Monggo, boleh nggak? silakan. Satu ya. Tapi sebelum closing ya. Oke, silakan. Jadi paslon nomor 2 itu selalu kalau menampilkan hasil survei itu nomor 1 paslon beliau, nomor 2 paslon nomor 1, nomor 3 ditempatkan di tempat kami. Padahal hasil survei hari ini terakhir tidak begitu. Entah kenapa selalu begitu.
apakah ada maksud tertentu begitu ya, kemudian selalu seperti itu. Tapi nggak apa-apa, toh nanti masyarakat akan menilai bahwa kompetisinya itu akan terus berlanjut sampai akhir tanggal 14 gitu, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang saya dikasih kesempatan untuk closing ya, jadi saya respect sama teman-teman mahasiswa, karena dalam diskusi tadi, walaupun hanya 1-2 yang komentar, tapi menunjukkan kematangan dan kedewasaan, karena tidak memberikan judgement secara spesifik di dalam forum ini. Biar masyarakat yang menilai, ya, biar masyarakat yang menilai. Saya respect itu, dan itu modal yang bagus, membangun kedewasaan. Pentingnya itu membangun kedewasaan. Jadi itu satu. Yang kedua, debat tadi sudah berjalan dengan baik, dan seperti yang saya katakan tadi, Prof. Mahfud sudah menunjukkan dirinya ya sebagai orang yang sangat berpengalaman. Ya tentu berbeda dengan Pak Caimin, berbeda dengan Gibran, karena memang dari sisi pengalaman beliau lebih jauh, lebih senior. Itu realita yang tidak bisa dipungkiri ya, bahwa calon wakil presiden kami, Prof. Mahfud, itu usianya paling senior, kira-kira gitu. Nah, kenapa? Ya kita memang membutuhkan kewisdoman. Ujung-ujungnya presiden itulah penentu kebijakan utama kalau dalam kebijakan bernegara dan pemerintahan. Wakil presiden itu lebih kepada mengawal, mengayomi. Ibaratnya kalau presidennya, makanya kan dalam tagline kami, satset tas tes. Satset tas tes itu, tas satsetnya ada di Pak Ganjar, dan beliau sudah membuktikan kiprahnya selama di Jawa Tengah. Tas tesnya ada di Prof. Mahfud, karena beliau yang nanti akan menjaga Pak Ganjar yang gesit, yang cepat, yang gaspol, begitu ya, dan punya track record yang luar biasa selama memimpin Jawa Tengah, dan bersih. Prof. Mahfud juga begitu, tidak punya track record yang bagus, yang juga bersih juga, begitu. Dan itulah yang nanti yang dua kombinasi, yang satu ngegas, yang satu ngerem, dengan senioritasnya, dengan pengalaman, itulah yang nanti menjadi bekal mengarungi 5 tahun ke depan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik, ya. Pemirsa, kita sudah mendengarkan tadi apa yang menjadi pemaparan dari masing-masing juru bicara, pasangan nomor 1, pasangan nomor 2, dan juga pasangan nomor 3. Terima kasih kehadirannya Bang Said Didu, terima kasih. Bang Maman, terima kasih. Bang Sunarsi, terima kasih. Tidak lupa juga untuk para panelis, terima kasih. Prof. Tumiran, Prof. Ibnu juga terima kasih untuk kehadirannya dan juga memberikan pandangan kepada kita. Mohon maaf sekali bahwa waktunya sangat terbatas, sehingga usai sudah tugas kami menemani Anda. Baik, dan di akhir acara ini saya ingin sampaikan sebuah pantun terakhir. Saya minta cakepnya. Baik, terkenal dan sukses anaknya Pak Iwan. Debat final Capres nontonnya hanya di TV One. Pastikan terus tonton di TV One, kami kabarkan, Anda putuskan. Terima kasih, sampai jumpa.